Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasait akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 2 korban longsor PLTA Batang Toru dimakamkan. Jurnalis Medan tuntut Jokowi lindungi kebebasan pers. Seorang polisi Kristen galang dana bangun masjid. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 2 korban meninggal dunia akibat longsor di PLTA Batang Toru akhirnya dimakamkan setelah melalui identifikasi pihak kepolisian dan keluarga di Rumah Sakit Umum Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hingga saat ini petugas sudah menemukan 5 jenazah korban longsor. Ironisnya, dari 13 orang korban longsor, 10 korban merupakan satu keluarga. Setelah melalui identifikasi pihak kepolisian dan keluarga di Rumah Sakit Umum Sipirok, Tapanuli Selatan, 2 korban longsor PLTA Batang Toru yang ditemukan Minggu siang akhirnya dikenali pihak keluarga. Kedua korban adalah Iyasmani Halawa 50 tahun serta Nur Sofia Waruho 35 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. 2 jenazah korban longsor ini ditemukan warga di Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Warga menemukan 2 jenazah korban tersangkut di pinggiran Sungai Batang Toru sejauh 30 km dari lokasi longsor. Kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Pengurabaan, Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Ironisnya, dari 13 korban longsor, 10 orang diantaranya merupakan satu keluarga besar bermarga Waruhu. 5 keluarga Waruhu sudah ditemukan dan dimakamkan, sementara 5 orang lagi masih dalam pencarian. Keluarga berharap agar petugas segera menemukan seluruh keluarga mereka yang menjadi korban longsor di PLTA Batang Toru. Keluarga ya? Orang tua atau ya? Orang tua ibu. Orang tua ibu ya. Berapa orang keluarga kita yang ikut dalam korban ini, Bang? 10 semua. 10 semua. Keluarga besar. Oh, sebenarnya kita memang tinggal di sana atau memang berkunjung atau gimana, Bang? Tinggal di sana. Tinggal di sana. Udah berapa lama tuh, Bang, tinggal di sana? Udah mulai tahun 2006. 2006. Jadi ini semua keluarga kita yang 10 orang itu ikut jadi korban ya, Bang? Berapa laki-laki, Bang? Bapak, Heeh. Darman Christian, Heeh. Peter, Heeh. Sultan Fare, Heeh. Saprio. Ya kan? 5. Ya, 5 laki-laki, 5 perempuan. 5 laki 5 perempuan. Perempuan, Kakak Helmawati, Ibu Yasmani, Kakak Helmawati, Nur Sophia, Nepita, Rista. Jadi itu keluarga semua, Bang, ya? Satu keluarga. Ya? Longsor di lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan terjadi Kamis malam lalu akibat hujan deras yang melanda lokasi 3 hari belakangan. Akibat longsor ini, 12 warga setempat dan seorang pekerja PLTA yang merupakan warga negara asing menjadi korban. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim gabungan Basarnas Kota Medan bersama Pol Airut Polda Sumatera Utara Minggu sore kemarin mengevakuasi ABK dari kapal berbendera Prancis yang sakit diduga akibat stroke di tengah laut Selat Malaka. ABK berkewarganegaraan Filipina bernama Geraldo Puente Bolonza mendadak sakit di atas kapal saat melakukan pengerjaan pemasangan kabel laut di sepanjang Selat Malaka, wilayah Indonesia, Kepulauan Karimun hingga wilayah terluar Aceh. Pria berusia 56 tahun ini mengalami sakit dengan gejala awal jari telunjuk mati rasa dan mengalami gangguan bicara serta paralisa unilateral kanan. Mendapat kabar adanya ABK MV Eldere berbendera Prancis yang sakit, dari Pelabuhan Belawan, tim Basarnas bersama Polairut yang berjumlah 24 orang langsung menuju TKP keberadaan kapal dengan waktu tempuh 2 jam. Dengan mengenakan pakaian lengkap protokol COVID-19, ABK yang sakit langsung dievakuasi dari atas kapal dan dibawa menyandar di Pelabuhan Belawan untuk selanjutnya dirujuk Rumah Sakit Umum Siloam Medan. 16.00 kita merapat ke kapal tersebut dan kita langsung evakuasi, dan pada pukul
16.30 kapal bergerak dari LKP ke Tidak ada kendala apapun saat mengevakuasi ABK yang sakit saat berada di atas kapal tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang oknum aparatur sipil negara dilaporkan dokter dan pemilik klinik Medika Center Pelangi ke Mapolres Nias lantaran memalsukan isi surat keterangan rapid test saat hendak melakukan perjalanan keluar daerah. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan kepolisian. Dokter dan pengusaha klinik Medika Center Pelangi melaporkan seorang oknum ASN yang melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19 ke Polres Nias. Surat keterangan digunakan untuk melakukan perjalanan keluar kota melalui Bandara Binaka Gunung Sitoli. Keberatan atas perbuatan oknum aparatur sipil negara tersebut, pengusaha klinik resmi melaporkan tindakan pemalsuan tersebut ke Polres Nias. Pemilik klinik keberatan dengan pencatutan identitas klinik miliknya. Kepada petugas, oknum aparatur sipil negara mengaku nekat memalsukan surat keterangan rapid test untuk memenuhi persyaratan keberangkatan dirinya ke Bandara Kuala Namu melalui Bandara Binaka Gunung Sitoli. Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat keterangan rapid test yang dipalsukan, terdapat nomor surat, kop surat, dan logo surat yang tidak identik. Tidak hanya itu, pada guratan stempel dan garis tanda tangan dokter, terlihat jelas palsu dan dibuat seolah-olah berasal dari klinik Medika Center Pelangi. Apa tujuan kedatangannya di Polres Nias malam hari ini? Silakan, Bang. Tujuannya adalah melaporkan dugaan pemalsuan surat rapid test antigen yang telah terjadi pada tanggal 24 April hari Sabtu kemarin, di mana ada salah satu calon penumpang yang mempergunakan surat keterangan rapid test antigen yang mengatasnamakan klinik Medika Center Pelangi, dan setelah divalidasi, setelah dipertanyakan sama kami, dan ternyata surat tersebut adalah tidak benar alias palsu. Kerugiannya adalah pertama merusak nama baik kami, nama baik klinik kami. Dulu pernah kami mengalami pemalsuan yang seperti ini, tetapi buktinya tidak ada sehingga kami tidak bisa melanjutkan ke proses kepolisian. Sebenarnya kalau kita bilang sudah sering, kita tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi kalau dibilang pernah. Pemilik klinik Medika Center Pelangi mengaku, tindakan pemalsuan surat keterangan rapid test COVID-19 klinik Medika Center Pelangi juga pernah terjadi. Namun setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan bukti autentik atas surat tersebut. Pemilik klinik berharap Polres Nias mengusut tuntas kasus tersebut sehingga memberi efek jera kepada terduga pelaku. Baginya, seorang aparatur sipil negara sepatutnya tidak melakukan pemalsuan administrasi dan memanipulasi surat keterangan rapid test. Hogo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Medan menggelar aksi pada Hari Kebebasan Pers Sedunia di Bundaran SIP Medan, Sumatera Utara. Para jurnalis menuntut Presiden Jokowi untuk melindungi kebebasan pers dan meminta kepada Polri menghentikan kekerasan terhadap jurnalis. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan tentang kebebasan pers, sejumlah jurnalis Medan melakukan aksi damai di Bundaran SIP Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin siang. Aksi ini merupakan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day. Jurnalis Medan menyoroti masih banyaknya intervensi terhadap jurnalis, meski jurnalis dilindungi dalam Undang-Undang Pers. Jurnalis Medan juga menuntut Presiden Jokowi untuk melindungi kebebasan pers sesuai dengan komitmen dan janjinya. Mereka juga meminta kepada Polri untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang selama ini terus berulang terjadi. Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 3 Mei bertujuan untuk menyuarakan perlindungan media dari ancaman atas kekerasan serta untuk mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawa dalam bertugas. Di Indonesia sendiri masih banyak isu kebebasan berpendapat dan berekspresi di media yang perlu ditangani terkait dengan kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE, terutama selama pandemi.
Hak mendapat perlindungan hukum juga perlu diperhatikan terutama untuk memperoleh berita demi masyarakat yang lebih demokratis. Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia hari ini bersama juga kawan-kawan jurnalis di seluruh Indonesia yang juga turun ke jalan dan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Jadi ini adalah momen yang sangat penting bagi jurnalis di seluruh dunia setiap tahunnya untuk terus menggelorakan, mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers bagi seluruh masyarakat. Jadi mengacu kepada perkembangan kebebasan pers di Indonesia pada 1 tahun terakhir, kami menuntut pemerintahan Jokowi untuk melindungi kebebasan pers sesuai komitmennya selama ini, dan kedua terutama juga kami meminta kepada Polri untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap jurnalis karena Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat tajam. Tercatat sebanyak 117 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di Indonesia selama tahun 2020. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini penting menjadi momentum untuk bersuara lebih keras guna menciptakan kesadaran massal akan kebebasan pers. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebagai bentuk penghormatan tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali yang menewaskan 53 kru, komunitas seniman lukis Medan membuat mural kapal Nanggala 402 di kawasan Simpang 4, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat. Inilah aksi komunitas seniman lukis jalanan Anak Medan Mural yang berduka atas peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Anak-anak muda ini membuat mural bergambar kapal selam KRI Nanggala 402 di kawasan Simpang 4, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, tepatnya di persimpangan Jalan Kolonel Yosudarso dengan Jalan Putri Hijau. Mural bergambar kapal selam KRI Nanggala 402 sepanjang 20 meter ini dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan kepada 53 kesatria penjaga laut Nusantara. Andi, seniman mural, mengatakan, pembuatan mural KRI Nanggala 402 adalah bagian dari duka mendalam atas peristiwa tersebut dengan mengkolaborasi hobi dan hati, menjadi panggilan diri untuk memberi penghormatan terhadap para korban KRI Nanggala 402 melalui seni mural. Selain itu, untuk mengingatkan warga Kota Medan bahwa 53 kesatria laut Nusantara gugur dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia saat hendak melaksanakan latihan penembakan torpedo di perairan Bali pada Rabu 22 April 2021 lalu. Kalau untuk alasan tersendiri Bang ya, dari aliansi kawan-kawan sebuah bentuk penghormatan Bang untuk para awak kapal yang tenggelam di lautan Bali Bang ya kan. Dan lagi berhubung karena saya hobi Bang, jadi ikut ambil serta lah dalam mural ini Bang. Ini udah hari ketiga Bang, dan inilah nanti finishingnya Bang. habis biaya berapa Bang? Kalau biaya kolektifan ini Bang. Kalau untuk cat sendiri Bang, habis berapa banyak? Saat ini kami habis 25 liter Bang. Pembuatan mural kapal selam KRI Nanggala 402 memakan waktu selama 3 hari dengan menghabiskan 25 liter cat serta pendanaannya dilakukan dengan konsep kolektif. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih nomor urut 2, Erik Atrada Elia Rosa, dalam rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pada Pilkada 2020. Penetapan dilakukan di aula salah satu hotel Kota Rantau Parapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan penjagaan ketat personel kepolisian untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, KPU Kabupaten Labuhan Batu menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Minggu petang. Pasangan calon nomor urut 2 Erik Atrada dan Elia Rosa ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Labuhan Batu setelah dilakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS.
Menurut Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan, pihaknya menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Erik Atrada Elierosa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai tahapan, jadwal, dan program tentang pemungutan suara ulang tahun 2021. Ya, hari ini KPU Labuhan Batu melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Jadi dasar pelaksanaan rapat pleno ini adalah sesuai dengan keputusan KPU Labuhan Batu nomor 24 tentang tahapan, jadwal, dan program dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2021. Jadi ini menjadi dasar kita, ditambah lagi dengan PKPU 19 tahun 2020 ya, tentang rekapitulasi pemungutan suara, dan kita memastikan hasil rapat pleno internal KPU Labuhan Batu dengan teman-teman komisioner bahwa kita tetapkan tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, sebagai rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Ya, perolehan suara terbanyak sebelumnya sudah kita tetapkan dalam rekapitulasi perolehan suara, yaitu dimiliki oleh pasangan calon nomor urut 2 Dr. Erik Atrada Ritongan dan Ibu Haja Elierosa Siregar. Hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu masing-masing pasangan calon, Erik Atrada Elierosa sebanyak 88.493 suara, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 3 Andi Suhaimi Faizal Amri 88.183 dengan selisih perolehan 310 suara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru 2021, ribuan guru di Batubara, Sumatera Utara mulai menjalani vaksinasi COVID-19. 7.000 dosis akan disuntikan kepada para guru dan lansia dan ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Vaksinasi guru digelar serentak di sejumlah kecamatan di Batubara, salah satunya di Kecamatan Sesuka, yang diikuti guru tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sebelum disuntik vaksin, para guru ini diwajibkan menjalani screening kesehatan. Bupati Batubara Zahir saat meninjau proses vaksinasi mengatakan, hingga kini sekitar 4.000 orang telah mendapatkan vaksin COVID-19 di Batubara, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik. Sedangkan vaksinasi yang berlangsung saat ini berjumlah 7.000 dosis, dengan sasaran guru dan lansia. Vaksinasi ini direncanakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ya, alhamdulillah semenjak datangnya vaksin pertama lebih kurang 4.000, animo masyarakat cukup tinggi untuk minta divaksin, sehingga 4.000 pertama sudah selesai 2 kali vaksin. Nah, hari ini datang lagi lebih kurang 7.000 ya. Dan 7.000 ini nanti kita akan vaksin, dan ini kita lihat semua sedang melaksanakan kegiatan vaksin itu 40%-nya untuk guru, kemudian 60%-nya untuk usia lansia. Tapi yang 7.000 ini kita habiskan untuk penyuntikan pertama. Ya. Nah, penyuntikan pertama ini ya hari ini dilakukan secara serentak. Di sini saya suka, nanti di Mendang Deras juga, di Puskesmas, di 50 sama. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini untuk seluruh kecamatan dengan total 7.000 jumlah vaksin itu akan selesai dalam beberapa hari saja. Vaksinasi para guru ini juga merupakan persiapan jelang pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021 mendatang. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang polisi beragama Kristen, Bribka Junior Huta Barat, anggota Bintara Polres Tapanuli Utara dan juga Babin Kamtibmas di Polsek Pahae Jae menggalang dana untuk pembangunan masjid. Hingga saat ini pembangunan masjid mencapai 95%.
Awalnya Masjid Al-Huda Simajambu berdiri sekitar tahun 1806 dengan jamaah sekitar 20 kepala keluarga. Kini masjid yang berdiri di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan sudah memiliki jamaah mencapai 100 kakak. Sebelumnya Masjid Al-Huda dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian timbul niat tulus Bribka Junior Huta Barat untuk menggalang dana perbaikan bangunan masjid dan mendapat sambutan positif dari pengurus masjid. Niat tulus Bribka Junior untuk menggalang dana direalisasikan dengan cara pembangunan masjid pada Januari 2019 lalu. Turut berpartisipasi sebagai donatur yakni sejumlah pengusaha perantau maupun dari pihak gereja wilayah Pahae dan Tapanuli Utara. Sumbangan dari gereja dan pendeta juga terus mengalir. Alhasil sejak 2019 hingga saat ini, pembangunan masjid telah mencapai 95%. Keberadaan Masjid Al-Huda yang megah seperti mimpi yang jadi kenyataan bagi para jamaah. Ketua Pemuda Islam yang juga panitia pembangunan Masjid Al-Huda Simajambu, Pardamaian Simanjuntak mengatakan, tak pernah menyangka Masjid Al-Huda bisa semegah ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bribka Junior Huta Barat yang juga sangat berperan aktif dalam penggalangan dana. Waktu kita mau mendirikan ini, kita kewalahan masalah dana. Jadi datang kebetulan Pak Babin Kaptimas kami ini bergaul ke masyarakat itu tidak memandang agama. Dia Nasrani, kami Muslim. Dan kami pun begitu juga. Umat Islam yang ada di desa kami, di dusun kami ini tidak memandang agama, ras, suku. Sama kami semua itu agama itu sama. Karena itu kepercayaan masing-masing. Jadi beliau kebetulan waktu itu berbicara kepada saya, ini aja lah Le. Nanti kalau saya campuri salah. Kenapa bukan kayak gitu? Saya ada niat mau membantu pembangunan masjid ini. Tapi saya takut nanti salah ke agama kalian. Itulah pertanyaan Pak Babin kepada saya. Dan saya berbilang, di ajaran Islam pun kalau kebaikan itu tidak ada yang salah dalam kebaikan. Saya termotivasi tadinya dari bantuan yang bersumber dari Bapak mantan Kapolres Taput, pada saat itu dijabat oleh Bapak Horas Marasisi lain, di mana beliau menyampaikan bantuan menanggapi laporan yang sudah saya laporkan melalui Satbidmas, dalam hal ini adalah bidang Detektimas. Jadi pada saat itu beliau menanggapi dengan memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000, berikut beberapa sajadah dan beberapa kaleng cat. Atas bantuan itu saya melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan juga PKM, ada musyawarah untuk membahas hal-hal lebih lanjut mengenai rencana kami untuk melakukan pembangunan Masjid Al-Huda Simajambu ini. Selain itu saya juga melakukan upaya-upaya penggalangan dari berbagai donatur seperti para pengusaha, masyarakat sekitar melalui infak jalan dan bahkan kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Semangumban dan juga Pahejai. Di sana saya mengusulkan melalui musyawarah tersebut agar membuat proposal dan membuka rekening atas nama masjid supaya saya lebih gampang untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid Al-Huda Simajambu. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasaid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.